Firman yang Tuhan yang saya bahas, inilah minggu yang ketiga ya, 2 minggu berturut-turut kita sudah dengar sama-sama, yaitu tentang percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan ya. Saya sudah sampaikan 2 minggu berturut-turut, nah sekarang kita masih tetap lanjutkan. Karena tema besar kita adalah tahun percepatan 2021. Ayo, kita harus cepat-cepat saudara. Masa saudara lihat keadaan dunia seperti ini, kita masih hidup masih dalam dosa, masih hidup nggak karu-karuan, saudara. Boro-boro melayani ya kan. Kita nggak tahu waktunya, tapi sudah pasti semakin tahun berarti semakin dekat dengan kedatangannya. Amin. Kapan? Gue nggak tahu. Kalau sampai saya bilang saya tahu, berarti itu ajarannya udah menyesatkan ya. Nah, tapi yang pasti kita diminta supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan ya. Saya ajak saudara buka dulu Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi waktu Paulus di penjara, bukan dia di penjara lalu Injil stop, tapi kemajuan semakin terjadi. Amin. Makanya saya pernah berkata tidak ada satu orang berjasa untuk Tuhan. Kalau kita karena berjasa untuk Tuhan, berarti Injil udah stop dong. Nabi-nabi udah mati, rasul-rasul udah mati, ya kan? Berarti stop dong. Tapi sampai hari ini Injil diberitakan semakin dahsyat. Kenapa tidak ada satu orang berjasa untuk Tuhan? Justru saya bilang kalau kita melayani Tuhan, Tuhan anugerah. Tuhan pilih kita. Amin. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah ya. Jadi kita harus bekerja. Itulah melayani. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Artinya dia kata bahasa sederhana, gue lebih cepat pulang lah ke rumah Bapa di surga. Itu jauh lebih baik. Tapi dia bilang apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena siapa kamu ini? Karena jemaat Filipi. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Nah, hari ini kita masih lanjutkan bahasan kita tentang percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Saya selalu berkata pelayanan itu harus dimulai dari sikap hati dan bukan sekedar kegiatan. Ya, saudara harus mengerti ini. Jadi yang namanya melayani Tuhan itu bukan kegiatannya dulu, saudara. Kan selama ini konsep kita melayani Tuhan seperti ini ya kan? Mimpin pujian, jadi singers, main musik, berkhotbah, itu melayani Tuhan. Padahal yang dimaksud melayani Tuhan dimulai dari sikap hati dulu. Hati yang seperti apa? Hati seorang pelayan, hati seorang hamba. Maka Yesus pernah bilang kan dalam Markus 9 kan, murid-murid debat tentang siapa yang terbesar. Yesus bilang terbesar yang menjadi pelayan, yang menjadi hamba, yang menjadi dulos. Amin. Jadi orang melayani Tuhan dimulai dari
sikap hati dulu, baru itu keluar terpancar lewat sikap perbuatan yang orang lihat. Seperti sekarang nih yang kita melayani ini, itu harus dimulai dari hati. Kalau enggak namanya apa? Show. Saudara pikir orang show di atas panggung ini mau mikir yang lain, yang perlu orang lihat gua tampil selesai habis, ya kan? Pelawak, saudara tahu, dia bisa bikin orang ketawa, dia padahal sedih, stres. Kenapa? Itu kan kayak penampilan lahiriah. Nah, melayani Tuhan dimulai dari yang pertama, dari sikap hati seorang hamba. Ingat pembahasan saya ada 6 hal sikap hidup kita. Yang lalu saya udah bahas, sikap hidup kita pertama harus menjadi seorang hamba, doulos. Jadi peranan saya satu sisi saya sebagai doulos, baru menjadi seorang murid, menjadi sahabat, menjadi anak, menjadi mempelai, dan terakhir menjadi prajurit. Itu kita perankan setiap hari ya. Jadi yang namanya melayani Tuhan itu dimulai dari sikap hati. Kalau enggak, saudara, saya katakan ini sandiwara semua. Iya kan? Nah, jadi itulah yang disebut dengan melayani Tuhan. Dan tugas pelayanan itu bukan hanya pendeta, semua kita. Dengan sesuai dengan apa? Porsi masing-masing ya. Jadi saya mau katakan kita harus melayani Tuhan. Saya beri contoh, wanita Samaria yang tumpul kebo 6 kali itu loh. Setelah dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, dia bertobat, dia melayani enggak? Jadi pengkhotbah dan mimbar gini enggak? Enggak. Dia apa? Menceritakan tentang pengalaman berjumpa dengan Yesus pada orang-orang Samaria semua, akhirnya semuanya bertobat terima Yesus. Jadi sini kita lihat pelayanan itu bukan hanya tugas pendeta, semua kita yang sudah bertobat harus menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Amin. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan, nah orang tuh banyak kalau sudah berbicara pelayanan ini sih sasarannya. Mimbar. Ada seorang encim-encim, satu daerah, saya tidak usah sebut daerah ya, pokok daerah Jakarta Pusat. Saudara tahu, dia sangat sederhana, bukan sarjana teologi ya, bukan. Dia tuh pedagang kue keliling tuh loh, yang bawa kayak Tupperware tuh yang keliling dari gang ke gang. Saudara tahu, dia sambil dagang itu, dia bawa lembaran gereja di mana dia bergereja, dia ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang beli kuenya, secara sederhana. Aduh, ibu itu baru dia kadang-kadang mulai dengan perkataan, saya lihat ibu sedih, ada apa sih? Ya kan? Dia mulai cerita-cerita, akhirnya mulai terbuka. Ya udah sekarang ikut gua deh. Kita nyanyi-nyanyi katanya. Di gereja gua tuh ramai nyanyi-nyanyi, ada bandnya kan? Lihat deh, secara sederhana orang itu ikut, akhirnya apa? Bertobat terima Yesus. Nah, ini saya bilang pelayanan tuh tidak harus seperti ini terkonsep. Hari-hari hidup kita juga sebagai ibu rumah tangga pun bisa melayani Tuhan. Amin. Nah, yang perlu dari sikap hati. Nah, itu sebabnya saudara hari ini kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan petugas hanya sekedar penginjil yang keliling, tapi semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Kita adalah menjadi seorang hamba yang siap melayani. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita, apa yang harus dilakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan dapat tercapai. Nah, saya akan singkatkan atau ingatkan kembali 4 hal yang lalu sudah saya sampaikan. Yang pertama, hidup siap bayar harga. Ini yang poin pertama. Orang melayani Tuhan harus bayar harga. Kalau nggak mau bayar harga, tidur aja di rumah. Yang jauh-jauh datang untuk melayani Tuhan tuh bayar harga nggak? Bayar, perjalanan jauh. Waktu, uang kadang-kadang kalau kita bawa mobil kita bayar tol. Ya kan? Itu bayar harga. Nggak apa-apa saudara, Tuhan perhitungkan kok semuanya asal dengan hati yang tulus. Ya, jadi yang pertama hidup bayar harga. Supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan harus dengan motivasi yang benar. Ya kan? Apa motivasi yang benar? Kasih. Yang ketiga, minggu kemarin ada 2 hal, yaitu yang ketiga mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan ini. Jadi pelayanan itu bukan hanya saat saya beraktivitas seperti ini, tapi saya mempermuliakan Tuhan dalam keseharian hidupku. Itu melayani. Jadi orang lihat sama waktu di atas ini, sama waktu di gereja, sama dengan waktu aku di luar. Karena apa? Melalui apa? Hidupku aku mempermuliakan Tuhan. Kalau enggak namanya apa? Hah? Munafik, muka nabi, pikiran kotor. Nah, yang keempat,
Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan? Yang keempat, kemarin saya sudah singgung juga, tetap hidup dengan berpadanan atau sesuai dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita tuh patokannya hanya firman. Bukan apa kata orang, apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Nah, itu menjadi patokan hidup. Baru kita bisa melayani Tuhan secara dahsyat. Kita mengalami kemajuan dalam melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar beraktivitas ya, tapi benar-benar dari dalam hidup kita melayani itu menjadi dahsyat dan luar biasa. Nah, kita lanjutkan sekarang hari ini 2 poin lagi. Yang kelima itu berdiri teguh dan tidak goyah, selalu apa? Tidak goyah dan selalu giat dalam melayani Tuhan. Jadi berdiri teguh, tidak goyah, lalu melayani, giat dalam melayani Tuhan. Nah, saudara buka dulu 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Nah, perhatikan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi berdiri teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, berdiri teguh, terus apa? Jangan goyah dan giatlah selalu dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara lihat ada 2 hal yang Paulus bilang. Pertama, berdiri teguh supaya kamu tidak goyah. Tapi setelah itu dia bilang, layanilah Tuhan. Ini 2 hal yang tidak boleh dipisahkan, saudara. Berdiri teguh tidak goyah, tapi juga melayani. Melayani apa? Melayani Tuhan. Ada orang yang dia, saudara, berdiri teguh tidak goyah, yes. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, imannya dahsyat, tetapi tidak melayani Tuhan. Banyak nggak? Percaya, sungguh-sungguh, tapi tidak melayani Tuhan. Pasif, cuma datang hari Minggu, pulang udah selesai. Pelayanan itu bukan urusan gua, dia bilang. Percaya sungguh-sungguh, saudara. Nggak mudah digoyahkan, saudara. Ditawarin macam-macam asal supaya kamu apa? Tinggalkan Tuhan. Oh sorry, dia bisa menolak semuanya itu. Tawari jabatan, sorry gue nggak punya jabatan, nggak apa-apa. Yang penting gue tetap percaya Yesus sungguh-sungguh. Ini saya beri nama berdiri teguh tidak goyah, tapi tidak ngapa-ngapain. Nah, ada lagi melayani Tuhan yang giat, tapi tidak berdiri teguh. Begitu ada masalah, begitu ada tantangan, goodbye pelayanan, dia pindah tempat lain lagi. Ini namanya dia giat melayani Tuhan tapi tidak berdiri teguh. Banyak nggak di gereja? Banyak. Sedikit gesekan, sorry, buat tinggalin, pindah dengan harapan di sana nggak ada. Ada lagi, pindah. Lama-lama jadi anggota GPPS, gereja putar-putar saja. Nah, saudara, percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan akan terjadi waktu kita berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini, saudara, supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan, berdiri teguh, tidak goyah dan tetap giat melayani Tuhan. Ini hal yang tidak boleh dipisahkan. Supaya hari ini kita melayani Tuhan, besok melayani Tuhan. Begitu kita Inna lillahi wa inna lillahi rojiun, tetap dalam konteks melayani Tuhan. Amin. Giat dan tidak goyah. Tidak goyah dan giat. Makanya saudara, saya mau katakan hari ini saudara, kita harus tetap berdiri teguh. Makanya Paulus bilang kepada anak rohannya bernama Timotius kan. Coba saudara buka dalam 1 Timotius pasal 3. Sudah? Saya akan baca ayat berapa nih? Ayat 1 sampai ayat ke-7 aja biar jelas. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Apa arti penilik? Penilik itu pengawas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, benarlah perkataan ini, kata Rasul Paulus. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Amin. Jadi kita melayani itu indah.
Ya kan? Ayat kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat? Ayat 6, perhatikan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Khusus ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, lihat persyaratan Rasul Paulus berbicara kepada anak rohani bernama Timotius, bagaimana seorang penilik jemaat, salah satunya dia bilang apa? Jangan orang baru bertobat. Kenapa, saudara? Orang baru bertobat tuh sama dengan anak masih baru berapa tahun gitu loh. Jalan aja belum sempurna, disuruh melakukan sesuatu, ya gampang sekali jatuh. Amin. Jadi harus sudah mengalami satu pertobatan, pertumbuhan secara dewasa dalam Tuhan. Makanya Paulus bilang kepada anak rohani bernama Timotius, saya ulangi ayat 6, janganlah seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang yang baru-baru bertobat melayani Tuhan, kalau tidak hati-hati dia menjadi sombong, saudara. Karena apa? Dia menganggap pelayanan itu sesuatu yang luar biasa, memang betul. Tapi sebenarnya dari satu sisi kita menganggap ini sesuatu yang luar biasa. Tadi kan jelas kan? Benarlah perkataan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, ayat pertama ya kan? Menginginkan pekerjaan yang indah, betul. Tapi itu anugerah. Jadi bukan karena saya hebat, bukan karena saya sempurna, saya dapat sempat melayani Tuhan. Amin. Itu anugerah. Nah, itu sebabnya di sini Paulus bilang jangan orang baru bertobat supaya apa? Jangan jatuh dalam pencobaan menjadi sombong. Nah, artinya saudara lihat di sini. Artinya saudara apa? Kita harus berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi benar-benar kita ini sudah memiliki satu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga kita waktu melayani Tuhan, kita mengerti kenapa aku melayani Tuhan. Amin. Semua itu karena anugerah. Kita tetap kokoh berdiri teguh, tidak goyah. Nah, itu yang kelima, saudara ya. Jadi kita harus memiliki apa? Yang kelima, bagaimana supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Yang kelima, berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus lakukan ini supaya kita mengalami percepatan itu. Amin. Siap? Siap. Nah, yang terakhir, yang keenam, Paulus mengajarkan yaitu serahkanlah penghakiman motivasi kepada Tuhan. Artinya apa? Itu bukan hak kita. Artinya begini saudara, seringkali kita tidak mengalami kemajuan karena kita melayani Tuhan, kita datang ke gereja, tapi sekaligus kita menjadi penilai motivasi gitu loh. Lama-lama jadi hakim. Sementara gereja ini tempat, di sini kita dibentuk sama-sama oleh Tuhan. Kita datang, kita cuma lihat si A. Wih, begini. Saya mau tanya, orang suka menilai kayak gitu tuh dia bekerja nggak sebenarnya? Saya beri contoh di kantor. Kapan orang bekerja secara aktif? Itu waktu dia fokus pada pekerjaannya. Sibuk, nggak boleh. Tapi lihat, yang sana sini tuh oleh cerita, ketawa, main handphone tuh pasti nggak ada kerjaan. Ya kan? Setelah lihat pakai pakaian dinas nongkrong di mana? Di mall, itu pasti nggak ada kerjaan. Nah, saudara bayangkan kalau kita gereja datang hanya menjadi penilai motivasi orang, lama-lama apa? Kita nggak ngapa-ngapain, saudara. Nah, itu sebabnya Paulus ajar kita serahkan penghakiman motivasi itu hanya kepada Tuhan. Itu bukan hak kita. Amin. Saudara perhatikan ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan
jujur tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Nah saudara perhatikan ayat 18 ini muncul. Hak 18 ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Perhatikan dari ayat 15. Ada orang memberitakan Injil karena apa? Dengki. Dan perselisihan. Jadi ada yang memberitakan Injil atau melayani karena dengki. Ada yang karena perselisihan. Tapi ada pula memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan karena apa? Kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Ayat 14. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya. Jadi saudara lihat sini. Ayat 15 dan sampai dengan ayat 17 itu Paulus menceritakan ada orang memberitakan Injil yang melayani Tuhan karena dengki. Ada yang melayani Tuhan karena apa? Perselisihan. Saya sudah bahas minggu kemarin. Ada yang melayani Tuhan karena apa? Mencari kepentingan diri sendiri. Tapi ada juga yang melayani Tuhan karena kasih. Nah lalu Paulus bilang ayat 18 nggak apa-apa. Yang penting Injil diberitakan. Tapi nanti setiap pemberita itu akan bertanggung jawab dan majikan yang punya pekerjaan. Ngerti maksudnya? Jadi kita nggak apa-apa. Jadi hak kita nggak usah pusing. Lu mau jujur, mau dengar benar nggak? Mungkin secara manusia kita bisa lah mengerti. Kan kita punya kepekaan nih orang ini motivasi ya kan bisa. Tapi ya udah biarin aja gitu loh. Supaya apa? Kita sendiri mengalami kemajuan di dalam apa? Melayani Tuhan itu, saudara. Ya, nah seringkali kita tidak bisa mengalami kemajuan karena kita akhirnya datang nilai A, nilai B, A menilai B, B menilai C, C menilai D, D menilai A, akhirnya menilai terputar-putar aja di situ. Ya, akhirnya kita tidak maju-maju. Tawar hati nggak lama-lama? Tawar. Gue keluar aja lah, malas gue. Benar sudah. Pindah lagi. Kita ketemu lagi tempat lain. Ini akan terjadi, saudara. Paulus bilang, jangan melakukan itu. Apapun Injil harus diberitakan. Nanti urusannya masing-masing dengan Tuhan. Saya pernah diceritakan seorang gembala gereja besar. Saya nggak usah sebut gerejanya, jelas di luar Jakarta. Jadi cerita, rupanya majelis dalam gereja itu terjadi satu pergolakan antara A, B, pokok itulah. Gembalanya ini peka banget, dia tahu. Tapi dia tenang, diam. Sampai suatu saat mungkin mereka minta supaya ada pertemuan. Udah, sampaikanlah cerita semua. Gembalanya dengan tenang. Ya Tuhan mulai mengurapi dia tentunya dengan kewibawaan ilahi. Dia bilang, kalian kira saya tidak tahu semua apa yang terjadi. Tapi saya belajar hidup dengan apa yang Tuhan ajarkan buat saya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Dia ceria, dia bahas. Akhirnya disitulah terjadi pemulihan. Semua nangis. Ini kejadian benar, seorang gembala. Dia cerita dengan saya. Saudara lihat, bayangan kalau saya saling menghakimi, saudara menilai motivasi, saya juga nggak akan maju. Saya hanya jadi penonton. Kayak di sawang besar, satu areal besar orang bekerja. Kita lihat, lagi ngebajak, tapi kok bajaknya jelek amat gitu ya. Lihat lagi, ini nyangkulnya juga. Lama-lama kita kerja nggak kerja apa-apa. Jadi biarlah apapun Injil harus diberitakan. Nanti itu urusan dengan majikan yang punya pekerjaan. Coba saudara lihat, akhirnya Paulus katakan apa? Buka 2 Korintus 5 ayat 16 bagian A. Rupanya Paulus pernah terjebak dengan hal ini. Ayat ke-16a. Dia katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lihat, dia bilang apa? Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi rupanya Rasul Paulus tuh pernah terjebak dengan peristiwa seperti ini. Makanya dia bilang sekarang kami tidak lagi menilai seperti itu. Makanya dalam Filipi dia bilang apa? Ada yang dengki, ada yang perselisihan beritakan Injil, ada yang apa? Kepentingan diri sendiri, ada yang benar-benar murni karena kasih, tapi enggak mengapa. Apapun juga Injil harus diberitakan. Amin.
Artinya apa saudara? Motivasi masing-masing itu adalah Tuhan yang menilai dan Tuhan yang mengukur semuanya. Amin. Biar kita tetap sama-sama maju di dalam melayani Tuhan. Amin. Kenapa saudara demikian? Saya mau katakan hari ini saudara lihat. Karena iblis itu cerdik. Iblis itu cerdik tapi tidak tulus. Makanya nyelidik, dia kadang-kadang pakai apapun kesempatan hanya tujuan menghancurkan. Saudara boleh jumpai di mana-mana saudara lihat kan, iblis itu sangat cerdik, tujuannya hanya menghancurkan. Dia lihat celah-celah di mana dia bisa masuk, di situ dia akan pakai. Makanya Alkitab bilang apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari kesempatan di mana dia bisa dapat kesempatan menerkam, dia akan menerkam. Jadi saudara lihat kenapa di sini Paulus ajarkan biar semuanya hanya Tuhan yang menilai motivasi, tapi kita hanya bekerja. Amin. Supaya percepatan itu apa? Terjadi dalam kehidupan setiap kita dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu kan Alkitab Yesus bilang iblis saya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberi hidup, memberi dalam segala kelimpahan. Apa yang dia curi? Pertama, perhatian. Waktu kita teralih dengan satu perhatian yang mungkin tidak menyenangkan, itu menimbulkan tawar hati loh. Dia curi perhatian kita. Kalau sudah perhatian kita sudah mulai dia alihkan, dia mulai mencuri damai sejahtera. Aduh, gue gak sadar damai sejahtera, lihat Bapak kan? Ya kan? Dia curi damai sejahtera. Setelah dia curi damai sejahtera, apa lagi? Akhirnya dia apa? Sukacita kita dia curi. Nah, kalau sudah itu dia dapat, dia membunuh iman kita. Akhirnya apa? Kecewa. Iman kita menjadi kendor. Dan akhirnya tinggal membinasakan. Nah, itu sebabnya hari ini saudara lihat kita serahkan penghakiman motivasi hanya kepada Tuhan. Yang penting Injil diberitakan. Saya tetap percaya saya punya kelemahan. Pasti saudara bisa menilai saya. Ya kan? Saudara juga masing-masing punya kelemahan. Saya juga bisa menilai. Artinya apa? Sami mawon. Ya kan? Tapi gak apa-apa, yang perlu Injil diberitakan supaya kita mengalami percepatan. Makanya kita buang semuanya itu. Amin. Pokok sekedar tahu oh dia begini, ya udah urusan dia masing-masing dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami kemajuan di dalam melayani Tuhan. Kan saya sudah jelaskan dari pelayanan Tuhan kan dimulai bukan aktivitasnya, tapi sikap seorang hamba. Ya kan, yang terbesar menjadi hamba. Nah, itu harus kita alami. Makanya akhirnya Paulus pernah berkata, nanti saudara baca ayat dalam 1 Korintus 2, maksud saya 1 Korintus 2 pasal 2 ayat yang kedua. Ya. Sebab aku telah memutuskan, lihat dia ambil satu keputusan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Dia ambil keputusan dan tidak peduli tentang semuanya, hanya satu, dia hanya ingin tahu tentang siapa Yesus lebih dalam lagi. Amin. Supaya apa? Dia tetap motivasi lurus dalam melayani Tuhan. Supaya dia mengalami apa? Kemajuan luar biasa di dalam Tuhan. Ini dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, itu sebab kalau saudara baca dalam Matius pasal 7 ya kan, ayat 1 sampai 5, di situ Tuhan Yesus katakan melarang supaya kita jangan menghakimi karena ukuran kamu pakai, kamu akan diukur oleh ukuran itu juga ya. Nah, kita akan mengalami kemajuan dalam Tuhan waktu kita hanya tahu, hanya Yesus yang kita layani, nggak peduli dengan yang lain. Amin. Ini membuat hati kita sukacita, hati kita ada damai sejahtera. Akhirnya percepatan kita dalam melayani Tuhan, kita mengalami kemajuan di dalamnya. Saya selalu itu beri analogi yang gampang. Orang di sawah itu loh banyak. Yang satu lagi ngebajak, ya kan? Satu lagi nyangkul, terus ada yang tinggal berdiri, kok bajaknya jelek amat. Dia lihat lagi nyangkulnya kok begitu sih. Akhirnya dia sendiri nggak kerja ya kan? Gimana kita bisa mengalami percepatan? Tapi kalau kita pusing amat masing-masing lah urusan dengan yang punya sawah ya kan? Beda kan? Kita jadi giat gitu loh. Nah, saya percaya kalau kita lakukan ini kita akan mengalami apa? Kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Nah, itu sebabnya yang kelima, bagaimana apa yang kita harus lakukan supaya mengalami percepatan? Kita harus berdiri teguh, tidak goyah dalam dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa berdiri teguh tidak goyah, ya kan? Ya, aktifkan roh kita.
Bagaimana mengaktifkan roh kita? Ya, kehidupan doa kita harus miliki. Kita harus hidup dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus aktif beribadah. Kan saya bilang ibadah ini kan bukan hanya kumpul-kumpul. Ini kan di sini kita dicas, dengar firman, kita diberitahu, kita ditegur, diingatkan, ya kan? Supaya apa? Roh kita menyala-nyala. Terus memiliki pergaulan yang rohani, yang sehat. Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita lakukan itu, pasti kita akan mengalami sikap roh yang luar biasa. Akhirnya kita berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir itu selalu apa? Serahkan penghakiman motivasi hanya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita mau giat terus, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.